Ketika kita melihat sesuatu yang kita sukai, otak kita merespon melalui jalur visual yang kompleks. Informasi visual diproses oleh bagian belakang otak, lobus occipital. Kemudian dikirimkan ke bagian depan yaitu lobus prefrontal cortex. Bagian ini bertindak seperti presiden yang menerima semua informasi untuk dianalisis dan dibandingkan sebelum mengambil keputusan, termasuk saat kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Prefrontal cortex adalah pusat pengambilan keputusan yang membandingkan berbagai opsi dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman spiritual seseorang. Saat kita jatuh cinta pada pandangan pertama, otak merespon dengan cepat, mengaktifkan sistem limbik yang mengatur emosi kita. Hipotalamus sebagai pusat pengaturan hormon bekerja sama dengan hipofisis untuk merespon emosi yang dihasilkan dari perasaan cinta tersebut. Jika cinta pada pandangan pertama menghasilkan emosi positif, otak melepaskan hormon, seperti serotonin yang menyebabkan perasaan bahagia. Serotonin adalah neurotransmitter yang membuat kita merasa bahagia. Ini adalah bagian dari respon kimia tubuh kita terhadap keputusan yang kita buat. Namun, jika keputusan atau perasaan tersebut dianggap berbahaya atau menimbulkan stres, maka tubuh kita akan merespon dengan hormon-hormon stres. Menariknya, respon otak terhadap stimulus dan keputusan tidak selalu bersifat permanen. Pengalaman baru dapat mengubah persepsi dan keputusan seseorang dari waktu ke waktu, termasuk perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama, yang dapat berubah seiring waktu dan pengalaman. Kesan pertama tidak selalu menentukan. Pengalaman dan informasi baru dapat mengubah pandangan seseorang. Inilah mengapa proses pengambilan keputusan adalah sesuatu yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk ketika kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Bagaimana otak merespon pada saat melihat sesuatu dan sesuatu itu yang disukai, kan begitu, mirip seperti itu. Jadi tentu harus lewat visual, penglihatan. Nanti dari jalur penglihatan ini pasti kan masuk ke lobus occipital di bagian belakang. Apapun yang masuk di sensori kita pasti akan diarahkan lagi ke bagian depan. Di bagian depan itu namanya ada lobus prefrontal cortex, ya. Prefrontal cortex itulah yang semua informasi akan disampaikan ke depan, pas di belakang dahi kita ini. Jadi ibarat dia adalah presidennya kita punya otak. Semua informasi harus masuk ke presiden. Apa yang kita harus lakukan, dia akan pertimbangkan, dia akan banding-bandingkan, compare antara mobil yang satu, mobil yang lain, kira-kira mana yang bagus. Kemudian mengeksekusi yang mana dia mau pilih, mempertimbangkan, mungkin akan dia minta pertimbangan mentalnya atau ini jadi banyak terkait dengan agama dan pendidikan seseorang. Nah itu, jadi pendidikannya, latar belakang pendidikannya misalnya SD dengan orang yang S1 pasti berbeda pengambilan keputusannya. Demikian pula juga orang yang belum pernah belajar agama atau tidak mengenal Tuhan, tentu beda juga pengambilan keputusannya. Jadi semua apa yang masuk di telinga kita, di mata kita, sensori kita ini akan nanti dihantarkan ke bagian depan, bagian prefrontal cortex, ya, untuk mengolah, kemudian pertimbangkan dan mengeksekusi sesuatu. Kalau otak kita bagian depan beranggapan bahwa ini bagus dari segala aspek. Kalau misalnya memilih pasangan, kan di agama kita ada 4. Karena agamanya, karena hartanya, karena kecantikannya, atau dengan bibitnya dia, itu kan masuk di sini. Dia akan pertimbangkan, oh ininya bagus sesuai dengan kriteria apa yang diinginkan di kepalanya. Dia memutuskan bahwa dia senang. Kalau ini sudah memutuskan, maka struktur yang ada di bawahnya akan merespon. Presiden kita sudah memilih sesuatu, sehingga sistem limbik kita yang mengatur emosi sudah mulai mengatur emosinya, emosi positif. Kalau sesuatu hal yang negatif, tentu dia memiliki emosi yang negatif. Emosi yang positif inilah, itulah love tadi, sayang misalnya, akan direspon di bagian bawah lagi. Di situ ada bagian hipotalamus, ya. Hipotalamus itu pusat endokrin dengan pusat otonom. Kemudian di bagian bawahnya ada hipofise sampai ke organ-organ. Itu yang merespon bahwa kita senang, harus mengeluarkan hormon atau zat kimia di dalam tubuh kita terkait dengan eksekusi keputusan dari prefrontal kita. Jadi misalnya dia akan mengeluarkan dopamin kalau dia misalnya merasa senang.
Dopamin itu adalah neurotransmitter senang atau pleasure. Kalau serotonin bahagia. Nah, itu kalau oksitosin itu yang tadi rasa sayang itu. Ya. Jadi kalau berkombinasi semua itu, ada yang senangnya, ada yang bahagianya, ada yang pasti kekuatannya akan lebih powerful. Tapi kalau misalnya muncul adalah hormon-hormon stres, itu berarti dia berpikir ini bisa membahayakan kita ini. Jadi semuanya tergantung dengan prefrontal cortex, kemudian direspon sama struktur otak di bawahnya itu tadi untuk mengeluarkan. Dia punya hipotalamus tadi kan pusat otonom dengan pusat endokrin, hormon dengan otonom ya. Maka kau punya jantung akan bisa berubah dengan apa persepsimu. Pada akhirnya, otak manusia yang kompleks dan adaptif memungkinkan kita untuk belajar dan beradaptasi dengan pengalaman hidup yang berbeda, menjadikan setiap individu unik dalam cara mereka merespon dan mengambil keputusan, termasuk dalam hal cinta pada pandangan pertama. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.